siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas keberadaannya kita semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan struktur alamat IPv4. Sebelumnya kami bergabung mengatakan 2 orang saja, saya sendiri Alfredo dan Daniel. Oke, langsung saja kita ke materi. Latar belakangnya, dalam dunia jaringan komputer, setiap perangkat yang terhubung membutuhkan suatu alamat unik agar dapat saling berkomunikasi. Alamat ini disebut sebagai alamat IP atau Internet Protocol Address. Versi IP yang paling banyak digunakan hingga saat ini adalah IPv4, Internet Protokol versi 4. IPv4 berfungsi sebagai identitas dari setiap host di jaringan, baik itu komputer, router, maupun perangkat lain. Pemahaman tentang struktur alamat IPv4 menjadi hal penting bagi para teknisi jaringan untuk bisa mendapat atau merancang dan mengelola jaringan dengan efektif dan efisien. Pengertian IPv4. IPv4 atau Internet Protocol versi 4 merupakan versi keempat dari protokol internet yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan melalui sistem pengalaman numerik. Alamat IPv4 berukuran 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet dan biasanya ditulis dalam format desimal bertitik. Misalnya 192.168.1.1. Nah, setiap oktet memiliki nilai antara 0 hingga 255 karena setiap oktet terdiri dari 8 bit. Struktur alamat IPv4. Struktur dasar alamat IPv4 terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah network ID, bagian yang menunjukkan identitas jaringan tempat perangkat berada. Yang kedua, host ID. Ini adalah bagian yang menunjukkan identitas perangkat atau host di dalam jaringan tersebut. Nah, ini ada contohnya. Sebagai contoh, dalam alamat IP 192.168.1.10 private 24. Bisa kita simak ya. Di sini ada dashboard ID 192.168.1, host ID-nya 10, subnet max-nya 255.255.255.0. Sehingga semua perangkat dengan network ID sama 192.168.1 dianggap berada dalam satu jaringan. Baik, saya akan jelaskan tentang kelas IP. Kelas A, rating okten pertama 1 sampai 126, contohnya 10.0.0.1, guna jaringan besar. Ini maksudnya ini tentang jaringan seperti jaringan global, bisa juga tentang seperti ISP gitu. Kalau kelas B tentang okten pertama 128 sampai 191, contohnya 172.16.0.1, penggunaan jaringan menengah. Itu maksudnya tuh jaringan seperti contohnya yang ada di kampus. Oke, lanjut di kelas C tentang okten pertama 192 sampai 123, contoh 192.168.1.1, pengguna jaringan LAN. Ini yang biasanya kita gunakan seperti di lab inilah. Kelas B tentang okten pertama 224 sampai 236, contoh 224.0.0.1, pengguna jaringan multicast. Lanjut kita kelas yang terakhir, kelas E tentang okten
pertama 240 sampai 255. Contoh 250.1.1.1. Pengguna jaringan penelitian. Subnet mask dari subnetting. Subnetting mask digunakan untuk membedakan bagian network ID dan host ID. Contoh subnet mask umumnya, mask umum. Subnet mask 255.0.0.0, traffic 8. Jumlah hostnya itu 16 juta host. Itu tuh bisa kurang lebih ya. Di 155.155.0.0, traffic 65.000 host. Subnetting adalah ini membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil, network. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisien pengguna alamat IP dan keamanan jaringan. Contoh jaringan, kita ambil contoh dari jaringan kelas C 192.168.10.0, traffic 24. Kita tahu sendiri, kita cari tahu dulu traffic 24 itu sekitaran 167 host. Di sini kita dibagi menjadi dua subnet max dengan traffic 25. Subnet 1 atau kita bilang aja. Di sini subnet tuh kita anggap aja ini lab kita. Lab pertama lah. Dan menjadi satu komputer itu kita mulai dari angka 0 sampai 100. Kalau akan banyak komputer kita sampai 127. Begitu juga dengan kelas selanjutnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan.